Bercerita tentang seorang AWW yang diculik dan diperkosa oleh 4 orang lelaki durjana. Kita akan diperkenalkan dengan si pemeran utama bernama Katie yang memiliki ambisi menjadi seorang model terkenal dan berbicara dengan temannya yang merekomendasikan seorang fotografer dengan budget yang sungguh mahal kacida. Katie yang terlihat pulang setelah berbincang dan membantu Jason untuk menangkap seekor tikus di kosannya. Jason yang berkata terima kasih kepada Katie, kemudian mengajaknya untuk sekadar minum-minum kopi dan disetujui oleh Katie di lain kesempatan waktu. How about beer? Deal. Katie yang nampak melihat album foto dari hasil jepretannya, kemudian menghubungi nomor telepon yang diberikan kepadanya dan berhasil menghubungi seseorang bernama Ivan yang menyuruh Katie mengirimkan beberapa foto untuk ajang promosi karena dia akan mendapat sesi pemotretan gratis yang dilakukan Ivan di studionya. Yeah, here it is. Just drop me by the door. Katie yang OTW menuju studio Ivan esok paginya, yang mana si Ivan terlihat sedang memfoto seorang AWW dengan hanya menggunakan pakaian dalam saja. Katie yang terlihat diminta untuk mengganti pakaiannya, kemudian mendapat sesi pemotretan yang cukup lumayan, walaupun semua kejadian di sana tidak berjalan sesuai dengan apa yang Katie harapkan. Something different, huh? We try, take this one down a bit. I'm not gonna take my clothes off so you can sell the photos on the internet. Katie yang terlihat meninggalkan studio Ivan karena diminta untuk membuka bajunya, kemudian terlihat kembali ke kosannya di saat para tetangga terdengar sedang pasea, dan dia pun dikunjungi oleh Georgie yang memberi beberapa foto hasil pemotretan hari sebelumnya. Katie yang terlihat tidak nyaman dengan kedatangan orang tersebut, kemudian segera mengunci pintu dengan rasa takut di hatinya. Katie yang terlihat keluar dari kosan untuk sekedar buang sampah tanpa dia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi kepadanya. Katie yang kemudian tidur dan terbangun karena Georgie nampak ada di kamarnya, terdengar mengancam sekaligus menyuruhnya pergi, sampai menembakkan mesin listrik ke muka si Georgie, namun berhasil ditangkap dan dibuat terdiam dengan cara dijedor-jedor sampai bising tersebut membuat si tetangga Jason terbangun dari tidurnya. Georgie yang mengikat Katie di lengan dan kakinya untuk diperkosa dan menyalurkan hasrat sagnenya. Jason yang terlihat masuk ke kosan Katie untuk membantunya, kemudian mendapat tikaman dan Georgie pun langsung mengeksekusi Katie dengan cara memasukkan bonteng coklat ke dalam liang surabi hanetnya. You will like this. Georgie yang kemudian menelpon saudaranya dan berkata kalau dia sudah mengacaukan semuanya. Kemudian terlihat Nikki dan juga Ivan yang memanipulasi keadaan untuk menghilangkan jejak dengan cara membuat Katie menyentuh pisau yang dipakai untuk membunuh Jason. Lalu dilanjut dengan membersihkan semua noda yang berhubungan dengan mereka. Good night, Katie. Ivan yang berencana membawa Katie pada ayah mereka dengan memberikan sebuah penenang dan membuat si Katie menjadi tidak sadarkan diri. Katie yang terlihat dibawa dengan sebuah mobil, kemudian sampai di suatu tempat di mana Nikki sedang asik menggenjotnya, dan Georgie yang melihat hal tersebut kemudian menghentikan Nikki untuk tidak melakukannya. Doesn't even know what is happening, huh? She's wasted. Nikki yang bahkan mengencingi Katie dan membuat Ivan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Katie yang terdengar berteriak untuk meminta tolong, namun tak bisa berbuat apa-apa karena sebuah borgol yang terlihat dipasang di tangannya. Katie yang disiram saat dia nampak tertidur, kemudian terdengar akan dimandikan dan diminumkan obat penenang kepadanya. Georgie yang bertugas untuk memakaikan baju di tubuhnya, kemudian terlihat mengelapi si Katie dan berhasil menyelesaikan tugasnya, walaupun si Katie nampak mengelabui Georgie dengan memuntahkan obat penenang dan berhasil kabur dengan cara memukul si Georgie tepat di babatoknya. Katie yang berlari dan berusaha untuk meminta bantuan saat dia merasa kebingungan dan berada di tengah jalan. Terlihat bertemu dengan seorang polisi dan dibawa ke mobilnya dan kemudian terkejut karena Katie sedang ada di Bulgaria. Padahal hari kemarin dia masih ada di kamarnya. I was in New York.
Nikki yang nampak terkejut karena Katie tidak ada di ruangannya. Sementara Katie dibawa oleh si polisi dan terlihat sedang diinterogasi. Katie yang bercerita tentang apa yang sudah terjadi kepadanya, kemudian berkata kepada si detektif kalau dia ingin menghubungi kedutaan Amerika. Sampai seseorang detektif yang lainnya nampak memasuki ruangan tersebut dan berhasil menenangkannya. I understand. We get you some clothes. Maybe you want shower. Katie yang dibawa oleh si detektif bernama Anna untuk menuju kedutaan Amerika. Kemudian mampir sejenak ke rumah untuk mendapat pakaian dan sedikit uang. Namun ternyata rumah tersebut adalah tempat Katie disekap dan diperkosa oleh para penculiknya. Karena yang ternyata adalah komplotan dari orang-orang tersebut, kembali membuat Katie menderita dan tak bisa berbuat apa-apa. Saat si Abah masuk ke dalam ruangan dengan membawa alat penyetrumnya, Katie pun terlihat kembali disiksa dengan disetrum di bagian tubuh. Bahkan si Abah sampai menyetrum Katie di bagian alat kelaminnya. Or I shock your face. Pain is good, yes? Si Abah yang terlihat sudah bucat meninggalkan Katie dengan penuh darah yang terlihat keluar dari memesnya. Ipan yang terlihat menemui Katie dan terdengar berkata kalau dia sudah tidak nafsu kepadanya, kemudian dipukul oleh si Katie tepat di bengetnya. Ipan yang kemudian membalas tamparan dari Katie sampai membuat wajah Katie menjadi hancur dibuatnya. Para lelaki yang kemudian mencoba untuk mengubur Katie hidup-hidup untuk menghilangkan jejak, di mana Katie yang masih sadar berharap kalau dia tidak ingin mati dengan cara demikian. Dan sesuatu pun terjadi, menandakan kalau doa Katie diijabah sehingga dia bisa selamat dari penyiksaan yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah memperkosanya. Ipan dan juga Nikki yang terlihat udut sambil ngutruk karena mereka tidak bisa kembali ke Amerika. Sementara Katie yang kemudian sadar dari pingsannya terlihat masih sangat kesakitan dan menerka-nerka sedang ada di mana karena tempat tersebut sangat tidak dikenali oleh dirinya. Katie yang berusaha untuk bertahan hidup bahkan sampai harus memakan binatang yang nampak hidup di sana. Katie yang akhirnya berhasil menemukan sebuah jalan di mana jalan tersebut tertuju ke sebuah gereja dan si bapak pendeta yang menyaksikan seseorang mencuri dari dapur gereja tersebut. Si pendeta yang sangat baik dan membiarkan Katie mengambil makanan dari dapur pribadinya. Katie yang mempelajari setiap inci ruangan persembunyiannya, kemudian menemukan sebuah jalan yang terhubung langsung dengan kantor di mana dia berdiri tegap tepat di depan kedutaan Amerika. Katie yang mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah dan memilih terlebih dahulu untuk balas dendam pada orang-orang yang sudah memperkosanya. Katie yang mendapatkan sedikit nasihat dari si bapak pendeta membuat si bapak pendeta ketakutan karena ayat Bible yang Katie baca adalah tentang balas dendam dan hal tersebut sangat membahayakan untuk dirinya. Katie yang mengintai rumah tempat dirinya disekap terlihat masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil segepok dolar yang dia pakai dalam menjalankan rencana di mana dia mengikuti Nick sebagai mangsa buruannya. Katie yang kemudian menegur Georgie di pagi harinya yang mana Georgie terlihat berhasil masuk ke dalam perangkap pertamanya. Georgie yang kemudian dicekik oleh Katie dari arah belakang. Sementara si bapak pendeta terlihat berbicara dengan si detektif dan sedikit bercerita tentang kejadian di hari sebelumnya di mana dia menyinggung tentang Katie dan sedikit dicurigai akan melakukan hal buruk kepada seseorang. There's a woman has come into the worst kind of abuse. I'm worried. Georgie yang terlihat diikat oleh Katie hanya dengan memakai sempak putih saja. Sedikit dioleskan pisau di bagian tubuhnya, yang mana Katie juga meletakkan beberapa kotoran agar luka di tubuhnya membusuk, dan Georgie merasakan kesakitan seperti Katie kesakitan dengan beberapa luka yang keluarga Georgie berikan kepadanya. Nikki yang kemudian menjadi target berikutnya, yang mana dia terlihat sedang pesta ditemani oleh ciwi-ciwi dan Homer di sisinya. Nikki yang kemudian melihat Katie tepat di hadapannya, terlihat napak utah karena pengaruh minuman keras, dan Katie pun langsung melakukan pembalasan dengan cara menendang sampai memasukkan babangus Nick ke dalam sebuah toilet yang sangat kotor dan dipenuhi caduk di dalamnya.
Georgie yang terlihat sedikit melemah dan berteriak dengan sekuat tenaga. Kemudian disumpalkan kain agar Georgie tidak bisa meminta pertolongan. Si Abah yang menjadi target Katie selanjutnya. Yang mana si Abah juga berhasil masuk ke dalam jebakan yang sudah Katie siapkan sebelumnya. Si Abah yang nampak berbaring di sebuah ranjang penyiksaan, di mana dia akan merasakan rasa sakit karena sudah memperkosa Katie dengan cara brutal dan sangat tidak manusiawi. Don't do this. Katie yang terlihat memegang setruman yang si Abah pakai sebelumnya. Si Abah yang terdengar sedikit meminta maaf saat Katie menyetrum burung puyuhnya yang si Abah pakai dalam melancarkan aksi dan memperkosa para korbannya. Katie yang kemudian menyiapkan alat berikutnya, di mana alat tersebut dimasukkan ke dalam lubang sungut si Abah. Alat yang kemudian mengebor dan membuat tenggorokan si Abah rusak, tambah dengan tegangan listrik yang Katie pasang, sampai membuat kepala si Abah meletup dan membuat lubang di antara leher dan juga bebatoknya. Katie yang terlihat memotret Georgie yang kesakitan, dibarengi dengan Anna yang terlihat pulang ke rumahnya dan dibuat terkejut karena kamar tidurnya terlihat acak-acakan, dibarengi dengan suara alunan musik jadul yang mana membuat Anna terkejut karena Katie sudah ada di sana dan mendorong Anna jatuh ke dalam lubang yang dibuat Ipan dan Nick sebelumnya. Anna yang kemudian menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Georgie yang dibuat menderita dan Anna yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Ipan yang juga merasakan kalau sesuatu terjadi di rumahnya. Kemudian menelusuri lubang yang ada di lantai dan sampailah dia ke tempat Katie, di mana Katie tiba-tiba menyerang dan membuat Ipan menjadi lemah tak berdaya. Si detektif yang kemudian menelepon kedutaan Amerika dan mengetahui kalau Katie tidak pernah sampai ke sana, terlihat berbincang dengan si pastor, di mana pastor kemudian memperlihatkan jalan yang pernah Katie pakai sebelumnya. Dan tentu saja si detektif masuk ke dalam pintu tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di sana. Ipan yang terlihat dibuka celananya, di mana biji kintil terlihat dijepit oleh alat yang Katie siapkan untuk menyiksanya. Detektif yang mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga, sementara si Ipan terlihat tertawa dan memberitahu kalau Anna bukanlah merupakan ibu kandungnya, melainkan korban yang lain yang terus saja diperkosa oleh si Abah sampai melahirkan Georgie, orang yang sedikit agak cacat di dalam mental dan pikirannya. Katie yang memarahi Anna telah bersikap bodoh karena dia juga merupakan korban si Abah. Georgie yang terlihat menghembuskan napas terakhirnya membuat Anna menjadi tersiksa melihatnya, sementara si Ipan akan mendapat siksaan di mana dia akan kehilangan telur puyuh dan kehilangan puting dari dada berototnya. That's what I thought. For the first few days, I wished I was dead. Siki yang terlihat bucat di tempatnya membuat Aing sangat linu ketika sedang menontonnya. Ipan yang berontak dan menjerit kesakitan, dibarengi dengan si detektif yang berhasil sampai ke sana dan menodongkan pistol untuk membuat Katie tidak bertindak lebih jauh lagi. Katie! Don't move. Ivan yang terlihat bangkit dan berhasil mencekik Katie dari belakang, dan si detektif yang tidak mempunyai pilihan dan menembak si Ivan sehingga membuat suasana di sana menjadi hening seketika. Si detektif yang berkata maaf karena si detektif tidak bisa membantu Katie dan membuatnya berubah dari melakukan pembalasannya. I'm sorry. Anna yang terlihat trauma di dalam kotak, sementara Katie terlihat berdiri di depan kantor kedutaan Amerika. Katie yang kemudian memasuki kantor kedutaan Amerika mengakhiri film kita kali ini yang sangat penuh dengan adegan sadis dan menghibur untuk ditonton sendirian.